Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Kusuma Bayu Wibisono, Prodi Administrasi Publik Universitas Krishna Dwi Payana dengan NPM 236021002. Di sini saya akan memaparkan manajemen perubahan, yaitu ada di bab 4 mengenai analisa perubahan. Yang pertama adalah diagnosis for change, yaitu manajemen perubahan diawali dengan penentuan kebutuhan untuk perubahan, skala perubahan, segmentasi perubahan, metodologi perubahan, pendekatan perubahan, komunikasi perubahan, serta teknik dan analisis antisipasi efek perubahan. Penentuan kebutuhan perubahan dianalisa dengan adanya dinamika tuntutan internal dan eksternal organisasi dalam merespon tingkat persaingan dengan para kompetitor dan perubahan pasar. Berikutnya adalah tuntutan globalisasi dan keterbukaan informasi juga memberikan pengaruh terhadap metodologi dan pendekatan perubahan dalam sebuah institusi. Namun, kondisi keterbukaan saat ini sering memicu tuntutan perubahan yang berasal dari karyawan tingkat bawah atau bottom up. Kegagalan proses perubahan tidak hanya disebabkan oleh perencanaan dan kontrol yang kurang matang, namun antisipasi dari kondisi percepatan tuntutan perlu menjadi bahan analisa tersendiri. Oleh karena itu, pencapaian yang ditujukan dengan nilai nominal kadang tidak presisi dengan tingkat persaingan yang dihadapi. Yang selanjutnya adalah resistant to change. Tidak semua rencana perubahan organisasi dapat berjalan dengan baik. Seiring terjadinya proses, pengelolaan perubahan organisasi terkendala karena munculnya berbagai hambatan. Hambatan yang sering muncul adalah karena ketidaktahuan dan kekhawatiran tentang proses dari perubahan yang akan dan sedang dilakukan sebagaimana tergambar dalam bagan yang ada di bawah, sehingga agen perubahan perlu melakukan antisipasi dalam menghadapi resistensi yang muncul dalam perubahan tersebut, seperti perlunya dilakukan komunikasi secara intensif ketika sedang dilakukan perencanaan perubahan, persiapan perubahan, saat perubahan, hingga saat akhir proses perubahan. Dalam bagian bab 5, implementasi manajemen perubahan, yaitu organizational development. Pengembangan organisasi atau OD adalah upaya organisasi yang direncanakan untuk meningkatkan efektivitas dan atau efisiensi organisasi dan atau untuk memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya. Berbagai definisi OD mencerminkan kompleksitas, disiplin, dan tanggung jawab pemahaman terhadap OD. Yang selanjutnya adalah appreciative inquiry. Appreciative inquiry merupakan sebuah metode dalam manajemen perubahan yang telah menjadi alternatif pendekatan problem solving untuk mengungkapkan kemungkinan yang sebelumnya terabaikan dalam proses berkembangnya sebuah organisasi. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip appreciative inquiry. Terdapat 8 prinsip appreciative inquiry atau disebut AI, yaitu construction, simultaneity, poetic, anticipatory, positive, goalless, enactment, dan free choice. Berikut penjelasannya. Construction principle merupakan pilihan kata yang kita gunakan untuk membentuk realitas kita. Dengan berpikir positif, artinya kita mengeluarkan pilihan kata yang positif dan akan mewujudkan perilaku yang positif juga. Yang kedua, simultaneity principle merupakan perubahan yang terjadi saat kita mengajukan dan menjawab pertanyaan tentang prestasi dan potensi hebat yang ada dalam diri kita. Ketiga, poetic principle
yaitu merupakan membuat metafora untuk menggambarkan realitas yang kita pilih. Keempat, anticipatory principle merupakan semakin jelas gambaran artinya, semakin besar juga motivasi terbangkitkan karena kesuksesan sangat bergantung pada realitas yang kita bangun. Yang kelima, positive principle merupakan lingkungan yang merespon dari aksi yang kita lakukan. Keenam, the wellness principle merupakan kesadaran akan keutuhan atau keseluruhan yang akan memberikan kekuatan yang besar untuk menghasilkan yang terbaik. Yang selanjutnya ada positive organizational. Berikutnya ada positive organizational scholarship. Positive organizational scholarship adalah studi dan aplikasi dari kapasitas psikologi dan kekuatan dari sumber daya manusia yang berorientasi positif, yang dapat diukur, dikembangkan secara efektif, dan dapat dikelola untuk meningkatkan kinerja di organisasi pada saat ini. Yang selanjutnya ada sense making approach. Sense making dan organisasi merupakan upaya untuk mengalirkan intrinsik tindakan manusia, menghubungkan ke arah tertentu, memberikan bentuk tertentu melalui pendekatan generalisasi dan pelembagaan sebuah makna dan aturan tertentu. Selanjutnya ada mengelola perubahan. Manajemen perubahan adalah sebuah perubahan organisasi, lingkungan, struktur, budaya, teknologi, atau orang-orang dalam menghadapi sebuah tuntutan, realitas organisasi, dan kesempatan atau ancaman. Proses perubahan organisasi menurut Kurt Lewin terdiri dari 3 proses, yaitu unfreezing, implementasi perubahan, dan rephrasing. Hal ini untuk mengantisipasi berbagai hambatan perubahan seseorang yang terdiri dari kekhawatiran seseorang akan kehilangan nilai, kekhawatiran ketidaktahuan, dan adanya keyakinan bahwa berubah tidak baik untuk organisasi. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan presentasi yang saya telah paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.